Benar ada hubungan spesial dengan Nadia. Nggak tahu nih, aku enak nggak ceritanya soalnya ini lumayan private-nya si Nadia. Sebenarnya awal-awalnya kan belum digoda-godain gimana kan. Halo sahabat mantap dan selamat morning. Kembali lagi dengan Bang Ramos, sang peracik minuman terhebat di jagat raya. Kali ini Bang Ramos bakal ngobrol-ngobrol, bakal podcast sama salah satu finalis MasterChef Indonesia season 8. Di mana dianya benar-benar heboh. Di mana ada Nadia, di situ ada dia. Di mana ada dia, di situ ada Nadia. Apakah benar seperti itu, saudara-saudara? Akan kita bahas, siapa lagi kalau bukan top 5 Brian. Oke, thank you Bang Ramos udah diundang loh ke sini. Justru saya yang thank you banget Brian sudah mau datang ke tempatnya Bang Ramos. Mohon maaf ya, kita masih ala kadarnya ya. Yang penting kan isi kontennya. Yoi. Ini sih nggak ala kadar ini. Masa sih? Ada lightingnya, ada minumannya. Enggak lah, masih ini ya. Pokoknya intinya kita bakal ngobrol-ngobrol seru dengan Brian. Appreciate banget Brian bisa datang ke sini. Thank you. Buat teman-teman yang ingin bertanya-tanya dengan Brian, udah banyak tuh yang masuk pertanyaan-pertanyaan di handphonenya Bang Ramos. Bakal Bang Ramos ulik-ulik. Serem nggak nih pertanyaannya nih? Enggak lah, enggak serem. Pasti bikin dak-dikduk aja. Asik. Oke, sebelumnya diminum dulu Pak. Karena boleh. biar kita nanti ngomongnya enak kan. Atasnya itu dia macchiato, bawahnya itu minuman ala Rebecca MasterChef season 7. Rasa kue biskof lo. Nah, mirip-mirip lah ya. Cuma punya gua ini kok nggak ada sedotannya ya. Gak apa-apa. Ini mau kayak iklan built-in atau enggak nih? Enggak. I like it. The flavor is there. Oke. Rasa dari lo Iya. Ya. berasa dan manis. Menurutku sedikit manis. Terlalu manis, tapi Iya, karena tinggal gua tuh permainan kadar air gua, dan lainnya. karena gua orangnya agak pahit, tadi gua terlalu banyak tambahin gula pasir sih, mohon maaf ya. Tapi enak, as a flavor, I love it. enak ya. I love Mungkin the flavor. nanti ke reduce dengan es batu yang mencair sedikit. Mau order di mana? Bisa langsung ke Tokopedia, linknya ada di sini. Jadi bisa order tuh Rebecca biskuit jadul. Wah, asik. Oke, lanjut ke pertanyaan Brian. Ketika Anda pertama kali menentukan untuk masuk ke MasterChef, itu kenapa? Memang ini pertanyaan klasik, tapi gue pengen tahu. Kebetulan sebenarnya. Kebetulan? I would say kebetulan dan Bukan eksiden dalam arti ya? lebih kayak gini. Jadi temannya nama temanku Agnes. Teman SMA. Si Agnes punya teman. Oke. Kayak dia ngepost something di Instagramnya itu. Temannya Agnes ngepost tentang. Oh, kalian kalau mau mengetahui tentang MasterChef, hubungi nomor ini. Oh, oke. Nah, si Agnes screenshot kirim ke aku. Oke. Aku waktu itu tuh baru pulang dari Chicago for good kayak sekitar 8 bulanan lah. Baru banget dari Chicago ya? Iya, in a way. Jadi masih waktu itu pengangguran, nyari kerja gitu-gitu. Gue dulu sempat di LA. Oh ya? Iya, Really? Langoan atas. Bukan Lenteng Agung. Bukan Lenteng Agung, Langoan atas. Di Manado tuh ada satu diskon. Sorry. Oke, jadi baru dari LA 8 bulan, terus kamu lihat ada postingan dari si temannya si Agnes. Betul. Nah, itu sebenarnya aku tuh tipe orang yang takutan, overthinking, suka jadi overthinking duluan, akhirnya mundur. Gitu. Ini dari pengalaman dulu yang aku misalkan apply kerja gitu. Udah. Nanti nggak diterima, nanti nggak ada ini, udah deh nggak jadi apply gitu. Nah, yang MasterChef di titik di mana gue apply MasterChef ini, gue di titik kehidupan yang kayak gue nggak bisa nih gini terus. Gue harus change. In order gue menjadi zona nyaman. Betul. In order to become a better person, I need to fight this. Dan aku dari dulu, I'm scared of competition. I never really join any competition, even kayak tanding basket lah, apa-apa gitu. Enggak. Makanya aku mainnya fotografi. Aku motoin orang kompetisi, tapi aku nggak ikut kompetisi. Betul. Wah, lucu banget. Dan lu ikut kompetisi profesional di stasiun TV lagi. Kebayang nggak itu ya? Jadi kayak waktu itu, di saat aku mau pendaftaran online itu, aku dengan mental ya udahlah bodo amat, hasilnya apa nggak tahu, yang penting gue apply dulu. Udahlah isi formulirnya bla bla bla. Itu kalau nggak salah aku yang special hand. Oh, lu special hand. Jadi nggak bikin video online. Nggak bikin video ya. Jadi lewat sana apply, tiba-tiba besoknya dapat kabar, selamat kamu lolos screening bla bla bla. Oh, oke, alright. Habis itu 2 hari lagi datang ke RCTI ya, masak gitu.
dalam 2 hari kita harus memikirin semua dan as we know kan maksudnya spesialan nggak disiapin apa-apa, cuma satu kompor, satu jug air, that's all. Jadi bahan, piring, panci, Semua lu bawa? pisau semua bawa sendiri. Bawa Jadi datang sendiri. dari Jati. Halo. Salam kenal. Oke, nah di Chicago, berarti kalau boleh tahu Brian sekarang umurnya berapa nih? Aku kelahiran 96, aku 96. sekarang 25. 25 ya, berarti kalau orang lebih kamu di Chicago itu 6 tahun. studi ya? Betul. Jadi lulus SMA, kuliah ke sana, puji Tuhan dapat kesempatan bisa kuliah ke sana, ambil kulineri. Emang Kulineri. Berapa lama? 1 tahun sampai 3 tahun? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Bachelor. Jadi Bachelor. Betul. Jadi kalau soal motong-motong perasaan, nah ini paling jagonya. Motong-motong Emang lelaki season 7. Luar biasa lah. Kok season 7? Iya ya Beka. Iya lagi si Beka, kurang ajar ini Beka ini. Oke, jadi Brian, kamu di sana kulineri. Berarti kulineri yang kamu belajar di sana lebih ke arah American food atau ada specialty Europe, Asian food? Semuanya dapat. Tapi basicnya kita Pasti itu Nusantara enggak dong? ada sempat. Masa di Amerika? Sempat. Jadi ini ya, basicnya adalah awal-awal French cooking. French cooking. Basically most Western countries. Berarti yang teknik-tekniknya. Betul. Nama-namanya, term-termnya juga in French gitu. Tapi stock, sauces, and everything, basic cuisine-nya, learning-nya itu French techniques. Oke. Udah makin maju, ya adalah belajar semua Western gitu-gitu. Di bachelor pas udah makin naik tahun terakhir gitu, kita lebih belajar food around the world. Jadi misalkan hari ini aku belajar masakan India. negara India. Besok Nordic area Tapi kayak ada nggak Indonesia? Ada, sempat. Ada. Dan ada yang ngajarin masakan Indonesia. Lebih kayak resep doang. Nah, jadi mereka tahu aku dari Indonesia. Jadi pasti malah nanya ke lu Malah ya. aku. Betul. Sedangkan aku jarang masak sebelum aku kuliah. Aku nggak bisa. Tapi ini. itu yang gue suka beberapa orang yang bukan gue bilang hanya di luar negeri memang sih di beberapa menurut gue itu yang paling ideal ketika kita walaupun kita seorang teacher walaupun kita seorang yang mengajar gitu ya. Tapi ketika ada orang yang kita rasa dia mungkin lebih mengerti, ada baiknya juga kita tanya gitu. Betul. Dan itu bagus sih. Nah, di Amerika itu kan kurang lebih 3 tahun. Berarti actually 6 tahun aku. Jadi berangkat ke sana 2014, kuliah 3,5 tahun. 2018 lulus kan. Abis itu sempat kerja setahunan. Emang setiap international dan student di Chicago aja. Di Chicago. Jadi emang setiap international student mereka dapat hak namanya OPT. Jadi OPT itu optional practical training. Jadi setelah lulus emang bisa kerja setahun. Yang PT di tempat nge-gym. Enggak ya? Mau saya bantu? Iya. Oke, jadi di sana hampir 6 tahun. Nah, kalau boleh tahu apa perbedaan yang bisa lu lihat keseharian orang yang ada di Indonesia terlebih mungkin ya di Jakarta ya karena rumah lu di Jakarta dibanding dengan orang di Amerika? Actually setelah aku tinggal sana, yang paling berbeda I think ini ya, secara toleransi dan individualistis. Jadi kalau di sana, I do me, you do you. If you don't fuck with me, I'll don't fuck with you. Oh, jadi nggak mau urusin orang, urusan orang kayak, ya? Oh, lu mau mau ngapain? Mau ngerokok, mau apa, ya itu hidup lu. Lu mau sukanya sama siapa, ya itu lu. Dan kita tetap maksudnya dan di sana sangat menghargai perbedaan itu. Betul. Aku dulu dari Indonesia dengan yang pemikiran kita masih belum melihat itulah maksudnya. Gak usah jauh-jauh lah bro, kita lihat cowok sama cowok aja kadang-kadang. Ya benar. Walaupun gue nggak bilang bahwa itu 100% benar ya, tapi as privacy dan kebebasan ya kita harus bisa menghargai itu. Betul. Kalau di sana kan mau cewek sama cewek mau ciuman orang ya biasa aja gitu. Di sana jadi yang aku pelajari adalah sebenarnya ya walaupun maybe gue tidak sepemahaman dengan lu, gue tidak sejalan ataupun tidak sepemikiran, seprinsip ya. Tapi bukan berarti gue harus hate memusuhi. lu, bukan berarti gue harus mengejudge lu. Yes. I think kata yang paling tepat adalah pas aku di sana aku belajar untuk tidak mengejudge people. Walaupun misalkan ketemu pertama kali gitu. Di sini kan kayak kesannya orang zaman dulu ya, pemikiran kan tatoan lah apalah kan langsung kayak kesannya gimana banget gitu kan. Banget. Tapi sebenarnya nggak tahu kan. Kalau kita belum kenal orangnya, lu udah ngejudge duluan kan, it's not fair. For the Don't people, judge the book by the cover. Makanya di situ sih yang aku pelajari banget selama di US, saling menghargai, saling itu dan lebih kayak ya udah, you just be nice basically to everyone. Jadi ini satu. Be respectful. Thank you banget nih informasinya. Jadi gue jujur belum pernah ke Amerika. Mudah-mudahan juga pengen sih ke sana.
Tapi ya yang kamu dapat ada di sana, orang di sana tuh bener-bener dalam arti freedom yang teratur, terarah dan tidak saling ngejudge kayak tadi ya. Iya, itu in general speaking. Tapi jangan kaget kalau di sana juga banyak racism. Banyak. Ada juga rasis. Banyak. Jangan kaget gitu. Maksudnya at the end of the day, nah itu yang aku bilang. Maksudnya Amerika sebenarnya ada miripnya juga dengan Indonesia. Hal-hal rasism gitu-gitu. In certain area, kan negara Amerika besar. Besar banget. Yes. Jadi tergantung negara bagian. Grafik penduduknya kan juga berbeda-beda. Sama kayak Indonesia dong. Betul. Nah, dan Amerika kan banyak imigran juga, maksudnya dari zaman dulu dari Afrika, dari Italia, Eropa, ya. Jadi maksudnya sometimes kalau emang lingkungannya predominantly white, Caucasian people, ya maksudnya pasti mereka lebih juga merasanya pride-nya di white. Jadi maksudnya in a way it makes sense, but it doesn't say like, oh berarti ini bener enggak? Enggak, betul. Tapi maksudnya jangan kaget kalau emang di certain area ada hal-hal, ada yang rasis, ada yang masih melihat lo ini atau gimana gitu. Wah ini Asian gitu ya. Ya masih. Asian, Black people, Mexican, everything gitu. Maksudnya masih ada certain racism trait yang masih ada gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, Brian. Akhirnya lu memilih untuk mengikuti audisi dengan lu mencoba untuk keluar dari zona nyaman lu yang takut ikut kompetisi lah, pemalu dan apapun yang tadi lu ceritakan. Ketika lu masuk ke MasterChef di dalam galeri, hal apa yang lu ngerasain ternyata keputusan gua ini tepat? I think dalam hal ya ini ya, tepat dalam arti ini aku yang selalu cerita ke teman-teman. Hal yang paling gue syukuri dari MasterChef ini sebenarnya adalah pertemanan itu. Bertemu dengan orang-orang baru, hidup lama bareng-bareng. Jadi kayak keluarga baru gitu. Yes. Yang indahnya season 8 adalah kita actually lumayan kompak semuanya. Nggak ada yang sampai drama terlalu besar. Dan at the end ketika kita semua udah selesai. Sama kayak gitu. Oke. At the end. Ya gitu. Jadi aku sempat bilang ke teman-teman, ini pas kita masih awal-awal, waktu itu kan kita kan mulai syuting udah dari zaman Lebaran ya, waktu Lebaran. Kita lagi libur Lebaran, sama aku ngomong, sebenarnya buat aku ikut kompetisi ini nanti menang atau kalah tuh lebih bonus buat aku. Betul. Tapi nggak naif ya, gue kepingin menang. Maksudnya sama manusia, lu kompetisi, of course lu kepingin. Dan ketika aku kemarin keluar di top 5 ya berasa. Tapi yang aku lebih treasure adalah itu aku bisa bertemu dengan orang-orang baru, dengan background yang berbeda, agama berbeda, cara berpikir berbeda. Dan kita bisa saling belajar, saling support. Wow. Ini aku yang aku bilang ini juga ke teman-teman. Aku pas pulang dari Chicago, aku mendoakan ini ke Tuhan. Tuhan, gue kepingin banget pulang ke Indonesia punya dong teman-teman baru yang non Chinese, non Christian gitu. Karena aku terlahir berbeda. Betul. Terlahir dari di daerah Jakarta Barat, which is predominantly Chinese. Sekolah aku juga kebanyakan Chinese gitu, Chinese Indonesian. Jadi kayak gue merasa sekarang gue udah 25 nih. Masa ini doang gitu, gue balik ke lingkungannya sama. Gue kepingin banget nih ketemu orang-orang baru, background baru, cara berpikir baru. Even maybe tidak sepaham, tidak sejalan, tapi ya yang kembali aku bilang, ya we respect one another gitu. Iya, betul. Gitu sih. Jadi I think keputusan itu yang kembali lagi dengan pertanyaan itu, apa yang membuat lu merasa ini gitu. Ya itu, dan aku bisa melawan ketakutan aku. Yang tadi lu cerita. Ya just takut kompetisi. Ngomong-ngomong teman-teman, gue ngobrol sama dia sehari nih, gue bisa belajar bahasa Inggris jadi lancar coy. Gue dari tadi gini-gini kadang-kadang bukan gak ngerti. Kosakata gue tuh di otak lagi bertambah. Oke, ini maksudnya ya. Maaf ya guys, aku bukan bermaksud sombong ngomong Inggris ya, tapi kebiasaan bagus kok, nggak ada yang salah. Jadi itu ya, kamu mendapatkan hal baru. Ini sih sebenarnya udah pertanyaan yang banyak ditanyain ya. Kenapa sih menurut lu ya pribadi, kenapa sih orang seakan-akan menggiring opini tuh lu benar-benar ada hubungan spesial dengan Nadia? Nih gue beda lah pertanyaannya ya. Menurut lu sendiri kenapa orang-orang beropini bahwa gue kayak ada hubungan spesial dengan Nadia? Terlepas bener apa enggak gue nggak tahu ya. Atau memang lu merasa oh mungkin karena ini jadi gue seakan-akan dilihat deket nih sama Nadia. Nah maybe ya, maksudnya nggak tahu nih, aku enak nggak ceritanya soalnya ini lumayan private-nya si Nadia. Jadi intinya ada hal sesuatu di Nadia. Nggak tahu dia udah cerita atau belum, tapi aku nggak enak juga kalau ngebarin ya. Maksudnya intinya berawal dari kayaknya kesannya kok aku sama Nadia lumayan deket. Cuma ngobrol-ngobrol, emang kita kan kembali lagi yang kokonya aku sama kokonya dia.
actually teman. Makanya kita punya mutual itu dari situ. Dan ketika aku ngobrol sama dia juga, emangnya kita nyambung. Gitu. Sama-sama dia pernah kuliah ke luar negeri, sama-sama aku pernah kuliah luar negeri. Jadi jadi ada omongan-omongan yang emang nyambung. Oke. Jadi dari situ maybe sebenarnya awal-awalnya kan belum digoda-godain gimana kan. Cuma dari teman-teman di holding room yang mulai goda-godain gitu. Ya. Padahal kita nggak ada apa-apa, maksudnya biasa temenan aja. Nah habis itu barulah ingat yang episode waktu itu di MasterChef kan, si Nadia di bawah, aku di atas. Habis aku Nadia di bawah, kamu di atas. Waduh. Aku di atas di. Mari kita clear kita. Maksudnya Nadia di lantai 2 gitu. Aku di Nadia pressure test, Nadia di aku bawah, di lantai 2. Betul. Oke. Gitu. Iya. Nih ya, clear TikTok ya. Bahaya nih. Seru kan podcast sama gue? Aduh. Terus? Nah, jadi dari situ yang aku pas Chef Arnold juga di atas. Di atas, Chef Arnold lagi ngunjungin biasa lah visit kita yang di atas kan. Ngobrol-ngobrol abis itu ya aku semangatin Nadia kan ceritanya gitu. Semangat ayo. Abis itu Olive tuh orangnya lucu. Ini Olive kayak suka kayak cie gitu. Dia kan paling demen kayak gitu. Nah baru Chef Arnold kayak, ini ada apa nih? Kenapa nih? Dia juga demen kayak kan Chef Arnold suka kepo kan orangnya kan. Betul. Jadi dia turun akhirnya malah kayak dari situlah yang dulu kan kalau me and you digabung jadi apa gitu. Gitu. Nah, baru kan akhirnya masuk ke TV semua. Masuk ke TV jadi jadilah booming gitu. Netizen pada ini. Betul. Dan emang kebetulan kita emang sering nongkrong bareng. Aku, Febs, Jesselyn, Nadia dan yang lain-lain. Kita sering ngobrol, duduk bareng, bahas resep bareng gitu. Jadi makanya terkesannya, kita ini banget nih. Makanya semua pada nge-ship. Bahas resep si. Aduh. Oke, ada iklan sebentar. Kayaknya iklan sebentar. Oke guys, kita lanjut. Nah, tiba-tiba ada celemeknya yang bertuliskan Brian. Gila, dari tadi gue pegang celemeknya si Nadia tebel. Kayaknya kok celemek gue tipis ya? Apa bahannya beda ya? Kayak bahannya beda, lebih bagus sih ini. Oke Brian, ini adalah satu barang ya yang menempel di dada kamu ketika kamu berkompetisi, di mana kamu menghilangkan rasa takut, apapun itu ya. Nah, dan ada tulisan nama kamu. Nah, kira-kira menurut Brian, apa arti celemek ini? Menurut kamu yang ada logo MasterChef-nya dan ada nama kamu. Arti dari celemek ini ya, sebagai pengingat, I think apa ya? Pencapaian iya, tapi yang menemani kamu sampai di top 5. Lebih kayak ini sih, yaitu mengingatkan melawan ketakutan itu sih. Keberserahan. Kalau aku perjuangan. Dan berserah ke Tuhan sih. Sama aku di MasterChef, ini yang aku rasakan banget sih. Like you cannot control everything. Nggak bisa kontrol apa-apa gitu. Nothing, besok ngapain aja jadwalnya kita nggak tahu. Bangun jam berapa aja baru dikasih tahu malam ya. Even mau masak apa kita nggak tahu. Jadi yang aku lakukan tiap hari adalah kayak Tuhan, what I can do is just I do my best. Dan sisanya biar lu yang kontrol. Jadi benar-benar ya udah gue masuk di luar biasa lah ya. Sebelum peserta masih masuk di luar kan itu kerjanya udah di belakang gitu kan. Udah masuk udah yang kan mereka minta ekspresi kan, masuk kayak happy gitu. Jadi kayak I think mengingatkan aku dengan harus berserah itu. Berserah ya. Wow, luar biasa. Dengan berserahnya kamu bisa sampai ke 5 besar. Itu pencapaian yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena saya tahu walaupun pandemik, keterbatasan orang untuk mendaftar mengikuti kompetisi, tapi di season gua aja tuh ribuan orang loh mendaftar. Dan lu dari ribuan bisa sampai ke 5 besar itu Puji Tuhan banget sih. Menurut gua ya berkat yang luar biasa. Nah, Brian, pertanyaan yang sering saya tanyakan ke semua peserta-peserta yang lain, ini yang coba diresapi baik-baik ya pertanyaannya ini. Lebih memilih menjadi seorang profesional chef ya atau pebisnis yang sukses? Pebisnis sukses. Why? Gini, I've worked in the kitchen
Lu 6 tahun lo di kitchen, ikut lomba MasterChef dan lu memilih menjadi seorang pebisnis yang sukses. Why? I think sebenarnya MasterChef sering dianggap sebagai kitchen industry. Aku nggak mikir seperti itu. Menurutku MasterChef ada entertainment industry. Entertainment For industry me, di MasterChef bidang ya, kitchen. masak-masaknya Masak-masak. gitu. Kebetulan emang kan at the end of the day it's a TV show. Yes. And the reason they choose us something like that karena ya maybe pesertanya emang ada karakter-karakter tertentu yang mereka bisa tonjolkan di TV. Dan emang dalam cerita semua gitu-gitu kan juga ada ya biar lebih spice up apa-apa gitu-gitu pasti ada. Namanya TV show. Jadi for me even kayak yang cooking show dan lain-lain lah apa yang itu lebih entertainment menurutku itu. Jadi aku di professional kitchen ini di luar sekolah ya. Sekolah kan namanya masih belajar. Tapi work in a professional kitchen baru kayak 2 tahun lah nggak nyampe gitu. I've tasted it. It's not really for everyone. Banyak orang menganggap wah jadi chef keren ya. Jadi ini keren Gordon Ramsay bisa main TV apa gitu-gitu. In the real life kayak banyak sekali yang maybe lebih kecil dari aku dan mereka bilang oh gue kepingin jadi chef gitu. Aku langsung bilang bagus, maksudnya emang kalau emang itu yang lu mau bagus, tapi lu harus benar-benar pikirin karena tidak seindah Profesi yang tidak mudah untuk masa depan lu. Betul. Kita ngomong aja, maksudnya secara bayaran kalau emang lu mau kerja di kitchen cuman karena cari duit jangan harap. Jangan harap. Apalagi di Indonesia ya. Indonesia. Maksudnya di Indonesia Kecuali katanya kita bayarannya nggak tahu. Kalau lu di luar negeri kapal pesiar di professional fine dining kitchen. Betul, betul. Itu pun dengan jabatan yang head kitchen head kitchen, head chef. betul. Dan lu kalau masih di bawah pun memang terkesannya bayarannya besar, tapi kan lu jangan lupa kalau biaya hidup juga besar. Kalau tinggal di luar negeri biaya hidup apartemen bla 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 semua besar. Jadi ujung-ujungnya juga ya kalau itu sedang-sedang gitu. juga. Gak sampai gimana, tapi ya maybe lebih besar dibandingkan biaya di Indonesia. Dengan gaji di Indonesia. Jadi tetap pebisnis sukses. Pebisnis sukses. Well, in a way maybe aku belum pernah merasakan yang bangun bisnis dari nol sekali ya. Tapi selalu kepingin kayak gue pengen punya usaha. Excuse me. Usaha tapi masih di dalam F&B. Karena ya emang that's in our blood gitu ya. Maksudnya in the people that in the F&B industry. Dan aku belajar juga kulineri gitu-gitu. Ya gitu, makanya akhirnya lebih ke bisnis. Tapi somehow kalau lu udah pernah kerja di kitchen, ketika lu nggak kerja di kitchen, there's a feeling yang lu kangenin kan. Maksudnya pas kerja nih ya, aduh kayak aduh gila capek gitu. Tapi pas tiba-tiba sebulan aja nggak megang pisau, nggak megang mic kayaknya kangen gitu. Makanya kayak oh dulu gue bisa ya kerja sehektik itu ya, segila gitu bisa ya gitu. Dan banyak pepatah-pepatah yang gue belajar dari teman-teman tuh kalau anaknya bandel katanya ya. Anaknya bandel tuh caranya cuma 2 supaya bisa disiplin. Sekolahin militer atau masukin di hot kitchen. Padahal mirip. Profesional. Karena it's actually pretty similar. Sama-sama disiplin yang gila. Kalau if you work in fine dining, on time-nya baru kita mau benar salah harus tunduk sama betul sama head chef-nya. Saying yes chef, yes sir, gitu-gitu kan. Yes sir, yes chef, yes chef, yes chef. Udah. Kalau di disiplin dan crazy. Kalau di TNI atau apa, yes sir, yes sir, yes chef, yes chef. Berapa menit lagi? Makanya. Jadi mirip sebenarnya bisa menggemblang seseorang lebih tough lah. Maksudnya aku bersyukur tetap masih kerja kitchen. Ini juga in a way dilema ya. Aku merasa apakah gua yang terlalu baby gitu yang kayak gua kurang push. Maksudnya pasti orang yang semua kerja kitchen pasti merasakan capek, pasti merasakan stres gitu-gitu. Nah apa emang guanya aja yang terlalu lemah gitu in a way. Atau emang bukan buat gua gitu atau emang gitu. Tapi kepingin sih, at least kalau emang aku berkesempatan, aku pingin kerja di Australia kalau bisa. I don't know how. Kenapa Australia? Ada satu chef namanya Lennox Hasty. Oke. Ini ada di Netflix, dia masuk yang acara apa? Tahu yang lomba antara chef tiap negara itu? Bukan. Bukan. Itu kan ada tuh yang antara negara itu tuh. Yang final table. Iya, itu yang final table. Gue suka nonton tuh. Nah, ada juga pantry-nya anjrit keren banget. Mahal-mahal. Keren banget. Ada satu show namanya Chef Table. Dia diliput
Nah masaknya dia itu menggunakan api kayu gitu-gitu dari Alami gitu, dari kayu. Jadi dari gitu. arang baru dia pindahin masak steaknya. Dan aku sangat tertarik dengan hal-hal yang open fire kayak gitu, bukan dari gas tapi dari kayu gitu-gitu yang lo bakar gitu. Nah makanya aku kepingin belajar. I know it's gonna be tough, I know it's gonna be crazy, tapi aku mikir ya udahlah 2 tahun, maybe 2 tahun kerja, jadi lebih untuk belajar dan batu loncatan. Emang lu rencana merit umur berapa? Nih ya kalau zaman dulu kecil, planningnya mikirnya 25 mau merit. Karena orang tua Muda banget. menurutku itu nggak muda. Karena orang tua kembali lagi kan kadang kita melihat orang tua ya. Nah, orang tua aku dulu merit 25. 25. Jadi menurutku oke 25 pas tuh. Tapi sekarang saya sudah 25, financial masih wih. Karir juga masih wih. Kayak aduh, make sense ya. Tapi ya kemarin sih mikir maybe 28, tapi juga 28. Nah ya sekarang 3 tahun masih, lagi. makanya 3 tahun lagi gimana ya? Ya jadi ya lihat aja lah. Ya, Lagi jadi, pasangan juga belum betul, ada gitu. Teman-teman menikah itu tidak gampang. Betul. Banyak faktor yang harus dipikirkan. Betul. Oke. Sebenarnya panjang banget kalau kita mau ngobrol. Gue suka banget ngegali sesuatu karena lu bermain curuman nama di benua yang berbeda. Dan gue suka banget sama gali-gali hal-hal di sana kayak mana sih, kayak kepo gitu, seneng aja. Kan itu kan knowledge yang baru buat gue. Cuman waktu memang pasti nggak bakal keburu kalau cuman dalam hitungan berapa menit. Mungkin next time kapan-kapan kita bisa chit-chat lah, hangout lagi ya di mana aja ngobrol. Gue pengen gali di sana, pengen belajar dari Brian tentang situasi di sana. Thank you banget Brian buat waktunya. Habis ini kan kita bakal masak-masak. Jadi guys tetap stay tune di channelnya Bang Ramos. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Dan jangan lupa di subscribe, di like, di share juga channel YouTube-nya Brian di Brian Ferrysyananda dan Instagram brian.mci8. Oke, jadi guys tetap selalu di sana. Tetap selalu di sana. Selalu nonton video-video kita ya. Saling support kita semua guys. Betul. Jadi thank you banget Brian. Keep strong, keep fight ya. Yes. Dan gue suka no quit. Yep. No quit. Wah ini quote baru nih. No quit. Asik. Terakhir Brian bisa lihat kamera gini. Mantap dah. 1, 2, 3. Mantap.